Jika hidup terasa berat, mungkin karena kamu terlalu mengandalkan dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hakikat Jiwa Official, tempat di mana ruh kita diajak kembali mengenal siapa diri ini dan siapa sang pemilik kehidupan yang hakiki. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih dalam perenungan hari ini, mari kita hadiahkan sholawat terbaik untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat itu, hidup kita diberi syafaat, hati kita dilapangkan, dan langkah kita selalu dalam bimbingan cahayanya. Silakan tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah dan sebagai saksi kelak bahwa kita pernah bersyalawat bersama dalam majelis perenungan ini. Baik, sekarang izinkan aku mengajakmu merenung. Duduklah tenang, tarik napas perlahan, dan dengarkan dengan hati yang paling jujur. Pernahkah engkau membuka mata di pagi hari, tapi tidak merasa hidup? Langit cerah, burung berkicau, tapi jiwamu justru seperti terkurung dalam kabut yang tebal. Tak ada semangat, tak ada gairah, hanya tubuh yang berjalan, tanpa jiwa yang menyala. Ada yang salah, tapi kau tak tahu apa. Yang kau rasakan hanya lelah yang bahkan tidur tak bisa menyembuhkan. Kadang, hidup tak benar-benar menghancurkan kita dengan pukulan besar. Ia hanya mematahkan semangat kita, sedikit demi sedikit, lewat pengkhianatan kecil, lewat doa yang belum dijawab, lewat rezeki yang tak kunjung lapang. Dan kita pun lupa bahwa semakin kita mencoba memikul semuanya sendiri, semakin berat hidup akan terasa. Kita ini sering terlalu yakin pada kemampuan diri. Kita pikir kita bisa segalanya selama kita kerja keras. Kita pikir kita tahu waktu yang tepat, rezeki yang tepat, langkah yang tepat. Padahal, justru itulah awal mula beban yang paling berat. Kita merasa kecewa ketika rencana tak berjalan. Padahal, itu mungkin jalan dari Allah agar kita kembali. Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sadar bahwa dirinya lemah dan butuh Allah setiap detiknya. Maka hari ini, cobalah sekali saja, serahkan semuanya kepadanya dengan sepenuh hati, tanpa menyimpan cadangan harapan pada makhluk. Berapa banyak dari kita yang pura-pura bahagia di depan orang lain, yang bilang, "Gak apa-apa," padahal jiwa ini retak. Yang berkata, "Aku bisa atasi ini," padahal ingin menyerah setiap malam. Kita takut terlihat lemah. Kita takut dianggap tidak kompeten. Tapi, bukankah Allah menciptakan manusia memang penuh kelemahan? Itu bukan aib. Itu justru petunjuk. Karena semakin kamu mengakui bahwa kamu tidak bisa sendiri, semakin lapang pertolongan Allah datang tanpa diminta. Ada masa di mana lidahmu lelah menyebut harapan. Engkau berdoa, tapi terasa hampa. Engkau menangis, tapi tak ada yang berubah. Dan di saat itulah, syaitan akan membisikkan, "Percuma, dia tidak mendengarkanmu." Padahal, justru saat seperti itulah Allah ingin melihat, apakah kau masih percaya, meski kau belum menerima. Dalam sebuah hadits riwayat Tirmidzi disebutkan, doa seorang hamba akan terus dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yakni berkata, "Aku telah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan." Hadits riwayat Tirmidzi. Bahkan dalam Al-Quran, Allah sudah bersumpah, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku,
niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surah Ghafir ayat 60. Jangan hentikan doamu hanya karena waktunya belum sesuai harapanmu. Mungkin Allah sedang menata segalanya, agar saat doamu dikabulkan, hatimu juga sudah siap menerima. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, ketika kamu merasa sendirian dalam gelapnya malam dan beratnya ujian, ketahuilah, kamu sedang dipanggil untuk kembali mengenalnya. Betapa seringnya kita menyangka hidup ini berat karena ujian. Padahal, bisa jadi yang berat itu bukan masalahnya, tapi karena kita tidak membiarkan Allah ikut turun tangan. Ujian itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuat kita menoleh. Karena selama ini, kita terlalu sibuk menatap dunia, hingga lupa arah pulang. Kamu mulai stres ketika target tidak tercapai. Kamu mulai cemas ketika rezeki belum datang. Kamu mulai marah ketika rencana dibatalkan. Kamu mulai iri ketika orang lain lebih dahulu berhasil. Semua itu bukan sekadar masalah biasa. Itu tanda bahwa kamu sedang terlalu bergantung pada usaha sendiri, bukan tawakal kepada Allah. Tawakal bukan berarti pasrah buta. Tawakal adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya tanpa menggugat. Saat kamu ikhlas menerima apapun hasilnya, disitulah kamu sedang menaruh bebanmu di pundak yang paling kuat, pundak ketetapannya. Ada satu pagi, aku tak kuat lagi. Aku hanya berkata pelan di sujud terakhir, "Ya Allah, aku sudah tidak tahu harus bagaimana. Aku serahkan semuanya kepada MU." Dan anehnya, hari itu terasa lebih ringan. Masalahnya belum hilang, tapi hatiku tidak secemas biasanya. Seolah ada tangan tak terlihat yang memeluk, menenangkan, dan berkata, "Akhirnya kamu datang juga, Nak." Kadang kita baru bisa merasa ringan, bukan ketika masalah selesai, tapi saat hati kita sepenuhnya ikhlas, menerima bahwa hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Hari ini, cobalah bangun sebagai hamba, bukan sebagai pemilik hidup, bukan sebagai pengendali segalanya, tapi sebagai hamba yang sadar bahwa hidup ini bukan soal menguasai, tapi memahami dan menyerahkan. Awali pagi dengan doa, dengan sujud yang panjang, dengan zikir yang jujur. Karena semakin kita mengandalkan Allah, semakin Allah tunjukkan betapa segalanya mungkin, bahkan dari arah yang tak disangka-sangka. Jangan bawa sendiri beban hidupmu, karena beban itu tidak pernah dimaksudkan untuk kamu tanggung sendirian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik tempat bergantung. Pernahkah kamu merasa dunia ini begitu berat, padahal kamu sudah melakukan semua yang bisa kamu lakukan? Kamu bangun pagi, kamu bekerja, kamu tersenyum, kamu bahkan pura-pura baik-baik saja, tapi tetap saja, rasanya seperti berjalan sendirian di tengah beban yang tak berkurang. Kita diajari sejak kecil untuk kuat, untuk tangguh, untuk berdiri di atas kaki sendiri. Tapi kita lupa bahwa manusia memang diciptakan lemah, bukan untuk ditertawakan, tapi untuk diingatkan bahwa tempat paling aman untuk bersandar bukan pundak siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu bangun pagi dan merasa hatimu sesak, mungkin bukan karena masalahmu terlalu besar, tapi karena kamu terlalu percaya bahwa kamu bisa menyelesaikannya tanpanya. Mungkin bukan dunia yang terlalu berat, mungkin kamu yang terlalu lama berjuang sendirian. Kamu yang terlalu keras ingin jadi kuat.
Padahal di dalam dirimu, kamu hanya ingin dipeluk dan dimengerti. Kita sering berharap terlalu banyak pada diri sendiri. Kita bilang, aku harus kuat. Kita berkata, aku bisa atasi ini. Tapi kita lupa bertanya, apakah ini jalan yang Allah ridhai untukku? Tidak semua lelahmu berasal dari pekerjaan. Tidak semua sakitmu berasal dari dunia. Ada kalanya, lelah itu muncul karena jiwa kita terlalu jauh dari sang pemilik jiwa. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang hamba akan terus dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yakni berkata, aku telah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Hadits riwayat Tirmidzi. Bahkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surah Ghafir ayat 60. Tapi kita justru memendam semuanya sendiri. Kita diam, kita tahan, kita tutupi. Hingga satu waktu, kita roboh dan berkata, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, ketika kamu merasa sendirian dalam gelapnya malam dan beratnya ujian, ketahuilah, kamu sedang dipanggil untuk kembali mengenalnya. Dan bukankah itu benar? Bukankah justru saat kita terjatuh paling dalam, kita mulai mencari cahaya? Bukankah justru ketika semua pintu tertutup, kita mulai mengetuk langit? Mungkin kamu lelah, mungkin kamu ingin menyerah. Tapi tolong, jangan pernah lupa, kelemahanmu bukan kelemahan. Itu adalah sinyal untuk kembali. Bangun pagi ini, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk mengingat bahwa hidup ini tidak harus dijalani sendirian. Kamu boleh menangis, kamu boleh mengadu, kamu boleh mengeluh. Asalkan itu kamu tujukan pada zat yang tidak pernah menolakmu. Jika hari ini kamu masih merasa berat, mungkin karena kamu belum sepenuhnya menyerahkan semua itu padanya. Mungkin kamu masih mengandalkan dirimu, dan bukan menggantungkan hatimu padanya. Cobalah hari ini, jangan hanya bekerja keras, tapi juga berserah keras. Pasrahkan segalanya dengan penuh iman dan tawakal. Karena dalam hidup ini, kamu tidak diminta untuk kuat. Kamu hanya diminta untuk percaya bahwa ketika kamu menyerahkan semuanya kepada Allah, maka awan gelap akan perlahan hilang, dan cahaya akan masuk, bukan lewat pintu, tapi dari dalam hatimu sendiri. Maka jangan salahkan hidup jika terasa berat, tapi periksa hatimu. Apakah kamu masih merasa bisa tanpanya? Hari ini, tenangkan dirimu. Hembuskan napas dalam-dalam. Katakan perlahan dalam hati, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik tempat bergantung. Jika narasi ini menyentuh hatimu, mungkin karena hatimu memang sedang dipanggil untuk kembali. Saudaraku, setiap detik dari hidup ini adalah ajakan yang halus dari Allah. Bukan untuk menjadi kuat sendiri, tapi untuk kembali bergantung hanya kepadanya. Jangan jadikan pundakmu satu-satunya tempat untuk memikul dunia. Karena sesungguhnya, di balik semua masalah, ada tangan yang siap menolong. Asal kamu mau melepaskan egomu dan menyerahkan semuanya pada Rabb yang Maha Kuasa. Jangan lupa, hidup ini bukan tentang siapa yang paling mampu, tapi siapa yang paling tunduk dan percaya kepada ketetapannya. Sampai jumpa di perenungan berikutnya, dan semoga pagi ini menjadi awal dari hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih berserah,
dan hidup yang lebih penuh cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.